kalian yang luar biasa. Kita bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan menyenangkan karena pembelajarannya tidak membosankan. Semoga, karena saya sih berharapnya dengan semangat kalian ini juga nge-share ke sayanya untuk semangat juga di pagi hari ini. Baik, anak-anak hebat semuanya, silahkan sekarang cek dulu deh keadaan kelasnya. Udah bersih apa belum sini? Barangkali ada sampah, tolong dipungut, buang dulu ke tempat sampah. Gimana? Aman? Aman. Kita absen dulu deh. Hari ini hadir semua apa tidak? Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh saya minta kalian berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas mungkin doanya dulu. Tempat duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kita juga di sini memiliki salam pariwisata. Saya harap juga kalian semangat untuk mengucapkan itu. Boleh saya cek, saya berdiri ya, untuk nambah semangat kita semua ya. Oke. Kalau saya bilang SMKB muda berkualitas kreatif. Pariwisata saya mampu, saya bisa, insya Allah saya siap. Luar biasanya di pagi hari ini. Melihat gambar ini, yang terpikir sama kalian itu apa? Keberagaman budaya, Bu. Keragaman budaya, ada lagi? Hubungan antar budaya, Bu. Hubungan antar budaya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, keren. Kenapa tuh bisa Bineka Tunggal Ika? Ada yang bisa kasih alasan? Bisa, Bu, karena Oke. mereka memakai pakaian adat yang berbeda-beda dari setiap wilayah di Indonesia. Ngobrol seperti ini, komunikasi itu adalah penyampaian apa coba? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Oke. Apa nak? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berisi antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di sini berarti komunikasi itu adalah penyampaian ide atau gagasan terhadap penerima pesan untuk apa? Untuk dipahami. Kalau saya ngomong itu nggak bisa, saya ngomong satu arah begini, tetapi harus ngomong dua arah. Artinya ada feedback dari kalian. Di situ ya, itu komunikasi. Minggu kemarin ngomong seperti itu. Nah, sekarang dikaitkan dengan yang sekarang, kenapa sih Bu kok yang beda-beda gini? Karena ingat, komunikasi itu tidak selamanya dalam satu lingkungan sosial yang sama. Di sini yang pertama, karena saya memakai metode diskusi dan presentasi, ada dua sampaian yang ingin dicapai di sini. Artinya yang pertama di sini, melalui diskusi, peserta didik mampu mengelola kerjasama dengan kolega dan pelanggan dalam lingkungan sosial yang berbeda di tempat kerja dengan baik. Artinya, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian akan mampu bekerja sama dengan teman-teman di sekitar kalian itu lebih baik lagi. Bagaimana memahami perbedaan tadi, ya? Jadi perbedaan yang ada itu bukan jadi hambatan untuk kita komunikasi, tetapi jadi satu pemersatu. Oh, ini tuh yang uniknya. Ketika orang beda paham, ketika orang beda cerita, ini kalau digabungkan jadi cerita indah begitu ya. Yang kedua, melalui presentasi, peserta didik mampu memutuskan kesalahpahaman antar budaya, di mana dengan kolega dan pelanggan dengan lingkungan sosial berbeda itu, kita tetap bisa kerjasama dengan baik juga. Artinya tadi, walaupun kita beda, tapi di situ dianggapnya sebagai sesuatu yang unik, yang bisa disatukan, sehingga kita bisa menambah kekayaan budaya kita. Sampai di situ, paham nggak? Kita lanjut. Amati dulu, kira-kira saya mau jawab pertanyaan yang mana? Saya minta kerjasamanya, acungkan tangan yang merasa mampu dan bisa menjawab itu. Oke? Bisa? Bisa ya. Udah dilihat tuh kayaknya udah lirik-lirik aja nih, saya bisanya nomor ini, saya bisa nomor ini gitu ya. Untuk memotivasi kita bisa? Oke. Sekarang pertanyaan ini tujuannya buat apa sih? Sebenarnya mengarahkan kita semua untuk memahami materi yang tadi, supaya kalian paham isi dari materi bekerja sama dengan lingkungan sosial berbeda itu apa sih gitu ya. Pertanyaan pertama, fokus. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang berlatar
belakang budaya berbeda di tempat kerja? Ada yang bisa? Silakan acungkan tangan. Oke. Apa? Menghormati budaya lain sebagaimana apa adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. Oke, keren. Ada lagi? Bisa diterima tuh. Benar nggak sih? Kalau kita misalnya komunikasi dengan orang yang latar belakangnya berbeda, ya terima. Karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk berubah budayanya. Kita begini, main warna biasa tepuk-tepukan gitu ya. Mengajak motorik kita bergerak karena sepertinya mesin belum panas jadi itu tadi masih ada yang begitu. Oke, kalau saya bilang main warna untuk orange, boleh saya bilang tepuknya satu. Kalau saya ungu bilang untuk ungu bilang tepuknya dua. Kalau misalnya saya bilang hitam, semua harus diam. Boleh main? Boleh. Dua warna aja dulu ya untuk di awal. Nanti kita di belakang main lagi. Jangan-jangan ada yang tidur minyak nanti. Orange, orange, ungu, ungu, orange, hitam. Semangat nih kalau saya bu. Ya, oke. Contohnya di Melayu ada kata awak yang artinya saya tetapi berbeda jika di sini berarti badan. Oke, hampir sama dengan tadi kita bilang ya ada apa tadi kata apa? Domi sama doi. Ya oke, ujungnya sama ya. Oke, siap untuk pertanyaan terakhir. Nah, di sini bagaimana sih meningkatkan pengetahuan ketika memang di situ ada kita bicara multikultural, ada budaya asing yang masuk, bukan hanya bicara budaya kita saja, ya, tapi kita udah mulai masuk multikultural. Wah, multikultural itu berbeda budaya yang tidak di negara kita saja, tapi sudah kita bicara secara global. Ada budaya aslinya di situ. Oke, gimana caranya kira-kira? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, apa? kalau menurut saya boleh dengan membaca buku atau searching di internet. Oke, sekarang mah gampang ya, semua orang punya gadget. Semua orang sudah punya internet di rumah, jadi nggak usah mesti kalau mau mempelajari budaya Malaysia udah kita nungguin ngumpul-ngumpul uang untuk ke Malaysia, nggak gitu. Jadi kita searching aja, oh bagaimana nih orang Malaysia gitu ya, oh bagaimana nih orang ini gitu. Kalau siapa tahu jodoh kita terlempar ke luar negeri. Kalau misalnya hari ini belum jelas, boleh nanti di rumah dibuka-buka lagi ya kita pastinya. Oke, ini materinya saya. Jelas ya? belajar mengenai yang keluar adalah hubungan sosial di situ. Kenapa materi hubungan sosial, Ibu? Karena kalian perlu ketahui bahwasanya ketika kita komunikasi di situ kita harus menjalin hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain. Dengan materi yang tadi disajikan, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ada yang belum dipahami nggak? Siap, sudah paham banget ya? Kalau memang sudah paham banget nih, ada dua tugas yang harus kalian selesaikan kaitan dengan materi yang sudah disebutkan. Yang pertama, perlu kalian ketahui ketika kalian bicara hubungan sosial tadi, di situ ada perbedaan. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, ada agama yang nanti kalian harus cermati ketika ini dikaitkan dengan tempat kerja. Kira-kira ada
permasalahan nggak sih yang timbul? Nanti ada satu buah video yang akan saya tugaskan ke kalian untuk kalian amati, analisis apa sih masalahnya di video tersebut. Tetapi kalian kerjakan tugas ini dalam bentuk kelompok ya nak ya. Nah, nanti kalian kerjakan bentuk kelompok 4 kelompok saja. Nanti dalam bentuk kelompok itu kalian analisis, akan saya suguhkan permasalahan di video, analisis masalahnya apa, cari solusinya, kemudian kalian presentasikan ke depan, bagi-bagi tugas di situ. Karena kalau presentasi tanpa media kan kurang baik, kurang bagus lah ya. Jadi biar memperjelas itu kalian buat PPT-nya juga. Kalian gunakan media Canva. Kalian kan gampang ya. Kita sekarang sudah online tuh. Buat maksud saya jaringan sudah tidak bukan hambatan lagi. Jadi kalian nanti bagi-bagi tugas tuh di kelompok. Ada yang mengerjakan sikap itu nanti secara ini aja ya saya amati. Tapi kalau untuk yang kedua ini saya akan fokus ke nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Nilai keterampilannya dilihat dari apa Ibu? Saya lihat bagaimana kalian menguasai konsepnya, bagaimana kalian menyajikan konsep tadi ketika presentasi, bagaimana kerjasamanya ketika kalian di dalam diskusi kelompok. Ya, kayak gitu nanti saya nilai. Kalau tes pengetahuan jelas lah, kalau tes pengetahuan pasti saya nilainya dari ketepatan kalian menjawab. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi kah? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian buat kelompok dulu. 4 kelompok, ya. Oke, silakan dimulai. Bentuk kelompok dulu. 4 kelompok ya. Satu lagi ya, biar motoriknya semangat gitu ya. Oke, orange, 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 ungu, ungu, hitam. Oke, keren. Makasih, tepuk tangan dulu. Kayaknya belajar itu harus menyenangkan. Gimana Dit? Menyenangkan. Menyenangkan. Maaf. Nih, silakan. Itu sudah mulai bekerja dengan pembagian tugas seperti masalahnya biar apa, biar pada waktunya kita selesai. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit selesai? Berapa menit ya? Saya kasih waktu sekitar 30 menit selesai? Selesai. 20 menit juga kayaknya udah lah ya. Kan bagi-bagi tugas kita ya. Oke, silakan. Kenapa? 60 menit. Oh, 60 menit. Sekarang perhatikan dulu, tapi sebelum bekerja kita lihat dulu videonya. Analisis baik-baik, amati, pahami. Kalau ada masalah tolong dicatat di situ. Solusinya kira-kira apa? Bisa dipahami ya? Bisa. Yang butuh kalian analisis. Kira-kira what is the problem? Oke. Silakan. Yeah, we will discuss in the last board meeting. Yeah. So I have to take it up to the shareholders for this. Oh, you know, taxes you are suggesting, wow. 50% money has to be spent on taxes. These are all meeting. Paham? Kira-kira dengan permasalahan tadi yang muncul di video pembelajarannya paham kan? Paham. Anak-anak hebat Ibu, tadi Ibu sudah bagikan LKPD ke kalian. Boleh kan seperti itu gitu ya? Hati-hatinya ya ujungnya apa jadi ada masalah. Kayak gitu kan ya tadi ya? Itu yang dikatakan dengan understanding. Oke. Kalau ada masalah boleh tanya ke Ibu, jangan sungkan ya. Coba aja nggak apa-apa, kita semuanya lagi buat lihat. Ada masalah tidak di kelompok ini? Tidak ada. Tidak ada. Coba Raka ketemu dengan gesekan budaya apa? Belum. Coba cari yang lain. Ada di situ. Tadi disebutkan gesekan budaya bahasa Inggrisnya apa? Kultural of
Cultural friction. Ya, atau friction of culture. Ngomongnya ke depan. Mau diundi atau mau yang siap aja maju ke depannya? Siap aja. Siap aja. Sudah siap aja. Sudah siap untuk dimulai nggak? Masalah yaitu apa yang menyebabkan terjadinya masalah dalam kerjasama dengan lingkungan sosial yang berbeda di tempat kerja. Permasalahan pertama friction of cultural atau gesekan budaya, yang kedua perbedaan nilai dan budaya, dan ketiga tidak saling memahami antar budaya yang ada. Itu dia hasil diskusi kami. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Oh, silakan. Pada bagian permasalahan, ada istilah baru yang mungkin perlu dijelaskan, yaitu istilah friction of culture. Apa yang dimaksud dengan friction of culture? Izin menjawab. Jadi, friction of culture adalah benturan budaya, di mana benturan budaya ini yang dapat mengembangkan gesekan pada interaksi sosial yang beragam. Nah, dan juga saling berkaitan dengan budaya kita yang sudah ada dari zaman dulu. Puas jawabannya Najwa, ada yang perlu ditambahkan? Tidak? Sudah? Paham? Oke. Monggo ada lagi kelompok lain? Siap. Jelaskan contoh sikap antipati. Antipati katanya nak. Contoh aja dari antipati. Tadi kan sudah dibahas kalau antipati itu kebalikan dari kata simpati. Siap, beri contoh aja kalau antipati itu contohnya apa? Iya. Iya. So. Contohnya. Udah aja kaitan kan kalian ada maaf nih, saya ini ya. Lingkungan sosial itu kan tidak mesti harus di lingkungan. Jadi kalau lihat sampah harus diapain nak? Dibuang. Itulah yang disebut dengan antipati. Boleh. Apalagi? Mungkin kurang peduli akan perbedaan budaya temannya. Oke. Menghargai. Oh, kurang menghargai, jadi terkesan cuek gitu ya sama temen teh gitu. Bahkan mungkin maaf kelihatan ibu lah dengan budayanya merasa benar sendiri lah gitu ya. Siap, oke, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih katanya. Ada lagi? Sudah? Sudah katanya nak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Sultan Masa, dan di sebelah kiri saya ada Nengtia Widianti, Nursipa, Najwa, dan Melda. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Interaksinya dengan orang lain serta kinerjanya selama di tempat kerja. Sikap mempengaruhi reaksi karyawan terhadap orang lain, termasuk rekan kerja, supervisor dan pelanggan. Sikap mempengaruhi resepsinya tentang pekerjaannya dan penilaiannya terhadap organisasi. Jika tugas kerja seorang karyawan melibatkan kerjasama dengan orang lain, Untuk kesimpulannya itu upaya-upaya dalam mewujudkan motif pluralisme, membangun kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman, mendorong inklusi dan partisipasi dalam proses demokrasi, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara kelompok-kelompok yang berbeda. Oke. terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai masalah yang telah kami identifikasi. Apakah ada yang ditanyakan? Siap, saya Bu. Oke, siap, monggo. Apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kerjasama dalam tim? Ya, sebelumnya izin menjawab. Untuk solusi tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu bersikap saling percaya. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Sudah? Tidak ditanya lagi? Ayo, sudah. Oh, enggak. Ada lagi yang ditanyakan yang tadi sudah net gitu. Oh, nggak jadi. Urung dia bertanya kenapa nak? Kenapa nggak jadi bertanya? Urung bertanya katanya enggak. Beneran ini harus jadi jangan sampai ada permasalahan di antara kita nanti. Udah selesai enggak? Oh, tadi tuh refleks sepertinya. Refleks. Oke, siap. Monggo. Ada yang ditanyakan lagi mungkin setiap. Wahai
sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Raka Gilaga. Di sini saya bertugas selaku moderator. Dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizma. Perkenalkan nama saya Tia. Perkenalkan, nama saya Wulan. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia. Ada yang mau kenalan kali? Oke, siap, mau silakan. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi pertama, saya persilakan kepada Rizma untuk membacakan materi. Latar belakang hubungan sosial adalah interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, baik itu satu atau puluhan orang, untuk saling memberikan informasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang diakibatkan oleh permasalahan bahasa, perbedaan cara berkomunikasi, dan perbedaan orientasi. Karenanya dibutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi. Baik, itu dia untuk presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya membuka pertanyaan kepada kelompok lain. Saya persilakan. Ya. Bagaimana cara mengatasi masalah perbedaan antar budaya yang berbeda? Baik, izin menjawab. Cara mengatasi perbedaan perbedaan antar budaya itu dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang sebenarnya tanpa menambahkan masalah yang ada. Selanjutnya itu berkomunikasi dengan baik, saling menyesuaikan diri, menghargai, menghormati, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami di antara kedua belah pihak. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan? Ya. Terima kasih, silakan. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kita tugasnya sudah selesai kita di tugas yang mengerjakan analisis ini secara kelompok, dan sekarang kita masuk ke tugas individu. Tetapi untuk tugas individu itu kalian tidak direpotkan dengan harus mencatat, langsung saja masuk ke Google Classroom-nya. Google Form-nya ini, ke link ini kalian kerjakan soalnya, ada 5 soal bentuk analisis dan langsung isi saja di Google Form-nya. Ini saya kasih waktu sekitar berapa menit ya? Satu soal cukup 2 menit? Cukup, luar biasa, berarti 10 menit juga kelar ya, Nek ya? Oke, saya mulai 10 menit selesai ya, mengerjakan Google Classroom-nya ya, sampai 9 lebih 10. 9 lebih 10. Kita mulai dari 9 lewat 1. 10 menit berarti 9 lewat 11. Cukup nggak? Cukup. Asli. 2 menit berapa? Luar biasa. Sudah saya nilai, dan untuk pengetahuan per poinnya saya kasih nilai 20. Maaf. Jadi nilai totalnya adalah 100. Silakan. Aman? Sulit tidak? Tidak. Bisa ya. Sok. Di penghujung ini saya pengen tahu sebenarnya dengan kegiatan pembelajaran kita yang berlangsung dari awal sampai dengan detik ini nih gitu, kita coba refleksi deh. Kalau saya sih merasa sudah puas sekali dengan di penghujung ini saya pengen tahu sebenarnya dengan kegiatan pembelajaran kita yang berlangsung dari awal sampai dengan detik ini nih gitu, kita coba refleksi deh. Kalau saya sih merasa sudah puas sekali dengan di sini. Ada mungkin yang bisa mewakili dari teman-teman semua di sini? Apa? Gimana? Menurut aku materinya, karena melalui materi yang disampaikan
Gimana? Karena hanya ingin membuat kalian termotivasi biar tidak jenuh. Karena biasanya kebanyakan ngomongnya begini, Ibu kalau dikasih materi itu kok pengennya bobo aja. Nah, daripada seperti itu, jadi saya banyak sedikit selipkan untuk bercanda. Terima kasih. Nadine, barangkali ada lagi? Oke, siap Nak. Gimana Nak? Cara penyampaian dari dulunya, karena banyak motivasi yang secara langsung saya dapatkan untuk selalu memperbaiki cara berkomunikasi saya dengan orang lain. Alhamdulillah, luar biasa. Apa sih yang tadi dilontarkan buat temennya bisa mewakili dan memang benar itu apa adanya? Bukan karena memang misalnya 2 orang saja yang merasa puas, sisanya nggak gitu ya, tapi luar biasa. Mudah-mudahan itu jadi. Berikutnya, ada nggak sih yang belum kalian pahami dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Paham? Oke, serius? Kalau begitu, aplausnya tambahkan ya. Oke, kalau begitu, terima kasih luar biasa untuk hari ini ya Nak ya. Ini sudah nyampe pada detik-detik penghujung kita pembelajaran dan tidak terasa waktu sudah begitu ngalir aja. Terasa nggak sih sama kalian belajar pertemuan? Punya satu pepatah ini, yang ini mudah-mudahan bisa nempel di kepala kalian sampai tua nanti dan bisa turun-temurun ke anak-anaknya nanti kelak ya. Apa itu? Saya ada satu kutipan yang diambil dari Mahatma Gandhi, di mana beliau mengatakan ketika masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini, jadi lakukan yang terbaik mulai di detik ini, karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan menjadi modal kita di masa depan. Kemudian satu lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup mungkin dengan doa lagi. Mau siapa yang memimpin doa sekarang? Kalau tadi ketua kelas, sekarang mau siapa yang memimpin doa? Mau siapa memimpin doa? Araka? Mau Araka? Oke, so silakan Araka. Siap. Tempat duduk siap. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum.